Saya tidak menjanjikan keajaiban, Bu. Tapi saya percaya tubuh manusia bisa sembuh kalau hatinya juga disembuhkan. Pagi itu datang seperti biasa, perlahan, lembut, dan penuh harap. Kabut tipis masih menyelimuti desa Sukamaju, menyatu dengan aroma tanah basah usai hujan semalam. Aku duduk di beranda rumah kecilku yang terbuat dari bambu dan kayu jati tua, ditemani secangkir kopi tubruk yang ibuku seduh sebelum subuh. Rumah ini tak besar, bahkan mungkin terlalu sederhana bagi kebanyakan orang. Atapnya bocor di beberapa titik, dindingnya retak di sana-sini, dan lantainya hanya tanah yang dipadatkan. Tapi bagiku di sini adalah istana. Di sinilah aku tumbuh, belajar arti sabar dari ayah yang bekerja sebagai petani, dan mengenal kelembutan dari ibu yang selalu menyisakan nasi untuk tetangga yang kelaparan. Namaku Raka, umurku 23 tahun. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang pemuda desa yang bekerja sebagai tukang urut tradisional. Profesi ini kudapatkan bukan karena sekolah atau sertifikat, melainkan warisan dari kakekku, yang dulu dikenal sebagai dukun urut, paling dicari di 3 kecamatan. Ia mengajarkanku bukan hanya teknik memijat, tapi juga cara mendengarkan tubuh, membaca rasa sakit lewat desahan napas, dan menyembuhkan luka dengan kehadiran, bukan hanya tangan. Hidupku sederhana. Setiap pagi, aku berjalan kaki menyusuri jalan setapak berlumpur menuju rumah-rumah warga yang membutuhkan. Kadang bayarannya sepiring nasi, kadang hanya ucapan terima kasih, dan kadang, seperti hari ini, seorang nenek tua memberiku seikat daun sirih dan senyum yang hangat seperti matahari pertama di pagi buta. Nak Raka, terima kasih ya. Sudah 3 minggu punggungku kaku kayak kayu kering. Sekarang rasanya lega banget, kata Mbak Surti sambil mengusap punggungnya, yang kini tak lagi membungkuk seperti dulu. Aku hanya mengangguk, tersenyum kecil. Alhamdulillah, Mah. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi niat baik ibu yang membuka jalan. Aku tak pernah menjanjikan keajaiban. Aku hanya percaya bahwa tubuh manusia punya kebijaksanaan sendiri. Ia tahu kapan harus sembuh. Asal hatinya juga diberi ruang untuk tenang. Dan sering kali yang paling dibutuhkan bukan minyak gosok atau tekanan jari, tapi seorang yang mau duduk, mendengar dan berkata, "Saya di sini." Usai membantu Mbak Surti, aku kembali ke rumah untuk berganti baju. Hari ini aku memakai kemeja lengan panjang berwarna coklat muda. Masih sederhana, tapi bersih dan rapi. Sandalku bukan jepit murahan, melainkan sandal kulit bekas yang kubeli dari pasar Loak dengan harga Rp10.000. Aku tak malu dengan asal-usulku, tapi aku juga tak ingin diremehkan hanya karena penampilan. Ibuku selalu bilang, orang mungkin menilai dari bajumu, tapi Tuhan menilai dari niatmu. Sore itu, ketika aku sedang menggiling rempah untuk minyak urut, jahe, kunyit, serai, dan sedikit minyak kelapa murni, telepon genggam lamaku berdering. Suaranya parau, tapi masih bisa kudengar jelas. "Halo, apakah ini Raka? Tukang urut dari desa Sukamaju?" "Iya benar. Ada yang bisa saya bantu?" Suara di seberang terdengar ragu sejenak, lalu berkata, "Nama saya Joko, sopir pribadi Bu Alia Wijaya, istri almarhum CEO PT Citra Mandiri. Beliau mengalami kecelakaan mobil 6 bulan lalu. Kakinya lumpuh sebagian. Sudah ke dokter, ke luar negeri, bahkan coba terapi eksperimental. Tapi belum ada hasil. Aku diam sejenak. Nama Alia Wijaya pernah kudengar dari berita. Wanita muda, cantik, sukses, dan kini jadi janda setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan yang sama. Kabarnya ia kini menutup diri dari dunia. Saya hanya tukang urut desa, Pak Joko. Saya tidak punya gelar, tidak punya klinik. Saya bahkan belum pernah ke Jakarta. Tapi orang-orang bilang Anda punya tangan ajaib, bahwa Anda bisa menyembuhkan yang tak bisa disembuhkan dokter. Aku tertawa kecil getir. Itu berlebihan, Pak. Saya hanya membantu tubuh mengingat caranya sembuh. Tolonglah, Nak. Bu Alia sudah kehilangan harapan. Keluarganya mulai menyerah. Tapi saya lihat matanya masih berapi-api. Ada sesuatu yang belum padam. Aku menatap langit senja yang mulai memerah. Di kejauhan, suara ayam berkokok dan anak-anak bermain di sawah. Hidupku tenang di sini. Tapi suara Pak Joko menyentuh sesuatu di dalam diriku. Kenangan masa kecil. Ketika ibuku lumpuh sementara usai jatuh dari pohon kelapa, dan kakekku menyembuhkannya hanya dengan doa, pikiran dan keyakinan. Baik, Pak, saya akan datang. Tapi saya tidak menjanjikan apa-apa. Cukup datang saja. Itu sudah lebih dari cukup. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di beranda, memandangi bintang-bintang,
sambil memegang tas kain kecil yang berisi botol minyak urut, handuk kecil, dan Al-Quran pemberian ibuku. Aku berdoa meminta petunjuk. Bukan untuk keajaiban, tapi agar aku bisa menjadi jembatan antara rasa sakit dan harapan, antara keputusasaan dan keyakinan. Esok pagi aku berpamitan pada ibuku. Ia tak banyak bicara, hanya memelukku erat dan menitipkan doa. Jangan sombong, nak. Jangan takut. Dan jangan lupa, kau hanya alat. Yang menyembuhkan adalah Yang Maha Kuasa. Aku naik angkot ke terminal, lalu bus antar kota menuju Jakarta. Selama perjalanan, aku melihat wajah-wajah orang. Buruh yang pulang kerja, ibu muda menggendong bayi, pedagang asongan yang tersenyum meski lelah. Semua punya luka, punya cerita. Dan mungkin di antara mereka, ada yang butuh seseorang yang mau duduk dan berkata, "Saya di sini." Ketika bus memasuki gerbang kota Jakarta, gedung-gedung menjulang tinggi menggantikan sawah dan pohon kelapa. Aku merasa seperti ikan kecil yang tiba-tiba dilempar ke lautan asing. Tapi di dalam dada ada satu keyakinan yang tak goyah. Aku bukan datang untuk membuktikan siapa diriku. Aku datang untuk membantu seseorang menemukan kembali cahaya dalam dirinya sendiri. Dan mungkin, hanya mungkin, di sanalah keajaiban itu benar-benar dimulai. Jakarta menyambutku dengan deru mesin, asap knalpot, dan langit yang seolah tak pernah benar-benar biru. Aku turun di terminal Kampung Rambutan, lalu naik taksi online menuju kawasan Pondok Indah. Nama yang terdengar seperti mimpi bagi orang sepertiku. Sepanjang jalan, aku memandangi gedung-gedung tinggi yang menjulang seperti menara raksasa, mobil-mobil mewah yang melaju tanpa henti, dan orang-orang berpakaian rapi yang berjalan cepat seolah waktu adalah musuh yang harus dikalahkan. Di desaku, waktu mengalir pelan seperti sungai yang tenang. Di sini, waktu berlari kencang seakan tak peduli siapa yang tertinggal. Pak Joko menungguku di gerbang perumahan mewah yang dijaga satpam berseragam rapi dan sistem keamanan canggih. Ia tersenyum lega saat melihatku turun dari taksi. "Terima kasih sudah datang, Nak Raka." "Sama-sama, Pak." Jawabku sambil menenteng tas kain kecilku, satu-satunya barang yang ku bawa. Mobilnya hitam mengilap, jok kulit, AC dingin menusuk tulang. Aku duduk di kursi belakang, merasa seperti tamu asing di dunia yang bukan milikku. Tak ada yang kubicarakan selama perjalanan. Aku hanya memperhatikan setiap detail, setiap bayangan. Aku tahu tempat ini bukan sekadar rumah. Ini benteng, dibangun dari uang, kekuasaan, dan rasa takut akan dunia luar. Ketika mobil berhenti di depan rumah Alia, napasku tertahan sejenak. Rumah itu besar, lebih tepat disebut istana. Taman luas, kolam renang, lampu taman yang menyala otomatis, dan pintu kayu jati setinggi 2 meter. Di depan pintu beberapa orang sudah menunggu. Mereka berpakaian rapi, wajahnya datar, matanya penuh prasangka. "Ini dia," tanya seorang pria paruh-baya dengan jam tangan emas, suaranya dingin. Pak Joko mengangguk. "Ini Raka, Pak Darmawan, tukang urut dari Sukamaju." Darmawan kakak Alia mengernyit. Matanya menyapu tubuhku dari ujung rambut hingga sandal kulitku. "Kau yakin ini bukan penipu? Lihat penampilannya. Kayak pengemis." Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk sedikit, lalu berkata, pelan, "Saya di sini karena diminta, Pak. Bukan karena ingin." Seorang wanita berambut pirang, mungkin sepupu atau ipar, tertawa kecil. "Wah, sok bijak banget. Padahal cuma tukang pijat kampung." "Alia, kamu serius mau disentuh orang kayak gini?" Aku tak melihat Alia saat itu. Ia duduk di kursi roda di sudut ruang tamu. Wajahnya tertutup bayangan, matanya menatap lantai. Tapi aku bisa merasakannya, ia malu. Malu karena harus menerima bantuan dari seseorang yang dianggap rendah oleh keluarganya. "Bu Alia," panggilku lembut, suaraku cukup keras agar terdengar di tengah hinaan mereka. "Saya Raka. Saya datang bukan untuk membuktikan apa-apa. Saya datang karena Anda butuh bantuan. Dan saya perih. Setiap tubuh punya ingatan akan cara sembuh. Kita hanya perlu mengingatkannya dengan lembut." Ruangan itu hening sejenak. Lalu Darmawan mendengus. "Omong kosong." Dokter spesialis saraf saja angkat tangan. "Apa bisa kau lakukan selain menggosok-gosok kaki dengan minyak kelapa?" Aku menatapnya tenang. "Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan, Pak. Tapi saya tahu satu hal. Rasa sakit bukan hanya soal saraf atau otot. Kadang, luka terdalam justru tak terlihat. Dan kalau hati tak disembuhkan, tubuh pun enggan bangkit." Alia mendongak. Matanya gelap dalam, penuh luka, menatapku untuk pertama kalinya. "Ada sesuatu di sana? Bukan harapan belum? Tapi mungkin..."
Rasa penasaran berapa lama kau butuh? Tanyanya, suaranya serak seperti jarang digunakan. Saya tidak menjanjikan keajaiban, Bu, jawabku, mengulang kata-kata yang sudah kusiapkan sejak di desa. Tapi saya percaya tubuh manusia bisa sembuh kalau hatinya juga disembuhkan. Ia menatapku lama. Lalu pelan ia mengangguk. Kalau seminggu tidak ada perubahan, jangan datang lagi, aku mengangguk. 1 minggu. Cukup untuk memulai. Mereka semua meninggalkan ruangan, Darmawan dengan wajah kesal, wanita pirang itu sambil bergumam buang-buang waktu, Amnan asisten rumah tangga yang melirikku dengan campuran rasa kasihan dan curiga. Hanya Pak Joko yang tersisa, berdiri di dekat pintu memberiku isyarat diam-diam. Semoga berhasil. Aku duduk di lantai, di depan kursi roda Alia. Tidak di sofa mewah itu. Aku ingin berada di level yang sama dengannya. Bukan di atas, bukan di bawah. Boleh saya pegang tangan ibu dulu? Tanyaku, ia ragu, tapi akhirnya mengulurkan tangan kanannya. Dingin, kaku, seperti tak terpakai berbulan-bulan. Aku memegangnya perlahan, lalu menutup mata. Bukan untuk berdoa secara lahiriah, tapi untuk mendengar. Kakekku mengajariku ini. Sebelum menyentuh tubuh, sentuh dulu energinya. Rasakan denyutnya, dengarkan keluhannya. Dan di balik dinginnya kulit itu, aku merasakan sesuatu yang hangat. Secercah nyala yang belum padam. Rasa bersalah, kesedihan, rindu, dan keinginan untuk berdiri lagi. Kecelakaan itu bukan salah, Ibu ya. Bisikku tanpa membuka mata, tangannya bergetar. Lalu ia menariknya, memalingkan wajah. Tapi aku mendengar suara kecil, seperti isakan yang ditahan. Aku tak memaksa. Aku hanya mulai memijat pergelangan kakinya dengan minyak hangat yang kusiapkan tadi pagi. Minyak yang kubuat sendiri dari rempah desa, direbus perlahan selama 3 jam sambil kubacakan doa. Ini bukan soal bisa atau tidak bisa berjalan, Bu, kataku sambil bekerja. Ini soal izin. Tubuh ibu menunggu izin dari hati ibu untuk sembuh, dan hati ibu menunggu ibu memaafkan diri sendiri. Ia tak menjawab, tapi air matanya jatuh. Pertama kalinya sejak kecelakaan. Sesi pertamaku berlangsung selama 1 jam. Aku tak banyak bicara setelah itu. Aku hanya memijat, mengajaknya bernapas dalam, dan sesekali menyentuh lututnya yang kaku dengan lembut, seolah berkata, "Aku tahu kau masih di sana." Saat aku berpamitan, Alia tak menatapku. Tapi dia bergeram, suaranya pelan tapi tegas, "Ya datang lagi besok." Jam yang sama, aku mengangguk. "Baik, Bu." Di luar, langit Jakarta mulai gelap. Aku berjalan kaki menuju halte terdekat. Pak Joko menawarkan tumpangan, tapi aku menolak. Aku butuh waktu sendiri. Butuh merasakan kembali tanah di bawah kakiku, meski hanya aspal kota. Sepanjang jalan, aku mendengar suara-suara di kepala. Penipu, dukun kampung, buang-buang waktu, tapi aku tak peduli. Aku tahu pekerjaanku bukan membungkam mulut mereka. Pekerjaanku adalah menyalakan kembali api yang hampir padam di dalam diri Alia. Dan jika Tuhan berkehendak, mungkin dari percikan kecil itu keajaiban akan tumbuh. Hari kedua di Jakarta terasa lebih berat, bukan karena panas atau kemacetan, tapi karena beban yang kurasakan di dada setiap kali melangkah ke rumah Alia. Aku tahu, aku bukan sekadar tukang urut yang datang memijat otot kaku. Aku adalah cermin, tempat Alia melihat bayangan dirinya yang patah, yang malu, yang takut untuk kembali utuh. Kali ini, ketika aku tiba, rumah itu sunyi. Tidak ada Darmawan yang menyeringai, tidak ada wanita pirang yang tertawa sinis. Hanya Alia, duduk di teras belakang menghadap taman. Kursi rodanya terparkir di antara bunga-bunga yang rapi, tapi tak bernyawa. Seperti dirinya sendiri. Mereka pergi ke rapat direksi, katanya tanpa menoleh. Katanya, perusahaanku mulai goyah sejak aku tak bisa lagi tampil di depan klien. Aku duduk di bangku kayu di sebelahnya, menjaga jarak yang sopan. Perusahaan bisa dibangun ulang, Bu, tapi jiwa yang patah butuh waktu lebih lama. Ia menatapku, kali ini tanpa bayangan. Matanya masih lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Seperti orang yang mulai berani membuka jendela setelah lama mengurung diri. "Kenapa kau begitu yakin, Raka?" Tanyanya pelan. "Kau bahkan belum tahu siapa aku sebenarnya." "Aku tak perlu tahu siapa ibu di mata dunia," jawabku. "Aku hanya perlu tahu siapa ibu di mata hati ibu sendiri." Ia terdiam. Lalu perlahan, ia mulai bercerita. Tentang suaminya. Seorang pengusaha muda yang baik, yang selalu mendukungnya membangun bisnis dari nol. Tentang malam itu,
Hujan deras, jalan licin, remblong. Tentang Mike kemana selamat, tapi suaminya Tier. Tentang rasa bersalah yang menggerogoti setiap napasnya sejak itu. Aku yang memintanya pulang cepat malam itu. Karena Kate ingin marah malam perm. Kalau aku diam saja, mungkin dia masih hidup. Air matanya mengalir tanpa suara. Aku tak mengusapnya. Aku hanya mendengar, dengan telinga, dengan hati, dengan jiwa. Bu Alia, kataku setelah jeda panjang, kematian bukanlah hukuman. Dan hidup bukanlah hadiah yang harus dibayar dengan rasa bersalah. Suami ibu mencintai ibu. Dan cintanya tak akan berubah hanya karena kecelakaan itu terjadi. Ia menggenggam erat pinggiran kursi rodanya, seolah menahan diri agar tak runtuh sepenuhnya. Tapi aku merasa tidak layak sembuh. Aku merasa harus menderita. Sebagai hukuman. Kalau begitu, kataku lembut, ibu sedang menghukum diri sendiri. Bukan menebus dosa, ia menatapku terkejut. Mungkin tak pernah ada yang berkata demikian padanya. Aku berdiri, lalu berjongkok di depannya. Boleh saya mulai sesi hari ini? Ia mengangguk. Kali ini, aku tidak langsung memijat. Aku mengajaknya bernapas. Tarik napas perlahan lewat hidung. Tahan, buang perlahan lewat mulut. Bayangkan setiap napas membawa cahaya ke bagian tubuh yang kaku. Bayangkan setiap embusan menghapus rasa bersalah. Ia menuruti. Matanya terpejam. Dadanya naik turun, perlahan, lalu semakin tenang. Baru setelah itu aku mulai memijat, bukan dengan tekanan keras, tapi sentuhan yang penuh pengertian. Aku fokus pada saraf di punggung bawah, titik-titik aku presur di kaki, dan pergelangan tangan yang jarang digerakkan. Sambil tiba-tiba aku terus berbicara, bukan nasihat tapi kisah. Di desaku ada seorang anak yang lumpuh sejak lahir. Ibunya tak punya uang untuk pengobatan, tapi setiap pagi, ia memeluk anak itu dan berkata, "Kamu sempurna, Nak. Dunia yang belum siap menerimamu." Anak itu tumbuh menjadi pelukis hebat. Lukisannya penuh warna, penuh harapan. Ia tak bisa berjalan, tapi jiwanya terbang lebih tinggi dari burung elang. Alia membuka matanya. "Apa maksudmu?" "Bahwa tubuh bukan penjara, Bu. Ia hanya kendaraan. Yang menentukan arah adalah jiwa." Saat aku menyentuh jari-jarinya, sesuatu terjadi. Perlahan, sangat perlahan, jari telunjuknya bergerak. Bukan gemetar, bukan kejang, tapi gerakan sadar, seperti seseorang yang mengangkat tangan untuk menyapa setelah lama terkubur. Aku berhenti, menatapnya. Ia juga menyadarinya. Matanya membelalak. Aku merasakannya, ya, kataku, suaraku bergetar sedikit. Tubuh ibu mendengar, hatinya mulai menjawab. Ia menatap jarinya, lalu menatapku. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini hadir kepada kepercayaan dan sesi hari itu berakhir lebih cepat. Aku tidak ingin memaksanya. Cukup satu gerakan kecil itu. Itu lebih berharga daripada 1000 teori medis. Saat aku berpamitan, Alia berkata, "Jangan pergi lewat depan. Lewat pintu samping saja, aku. Maida ingin mereka melihatmu keluar." Aku mengangguk. Tapi tibilu perina keberbedi. Ibu tak perlu malu karena aku datang, Bu. Tapi suatu hari nanti, ibu akan bangga karena berani menerima bantuan, meski dari orang yang dianggap kecil oleh dunia. Ia tersenyum, senyum pertama yang tulus sejak aku mengenalnya. Di perjalanan pulang, aku berhenti di warung kaki lima, memesan segelas es teh. Aku mengeluarkan buku catatan kecil dari sakuku, hadiah ulang tahun dari ibuku, dan menulis. Hari kedua. Jari tangan kanan bergerak. Bukan otot yang bangkit, tapi harapan. Alia mulai bicara. Itu awal dari semuanya. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Keluarganya pasti akan kembali. Dengan ejekan baru, dengan tekanan baru. Tapi hari ini, Alia bukan lagi korban. Ia mulai menjadi pejuang. Dan aku? Aku hanya tukang urut desa yang percaya bahwa luka terdalam bukan di kaki atau punggung, tapi di hati yang lupa caranya memaafkan diri sendiri. Tapi jika hati itu mau kembali bernyanyi, maka tubuh pun akan menari. Hari keempat di Jakarta datang dengan badai. Bukan hujan, tapi gosip. Aku tahu sesuatu berubah begitu turun dari angkot di dekat perumahan Alia. Orang-orang di warung kopi seberang jalan menatapku dengan tatapan aneh. Seorang ibu muda menarik anaknya menjauh saat aku lewat. Bahkan satpam gerbang, yang biasanya hanya mengangguk, kali ini memandangku dengan alis terangkat, seolah berkata, "Kau masih berani datang?"
Aku tak bertanya. Aku tahu jawabannya akan datang sendiri. Begitu memasuki rumah Alia, suasana berubah drastis. Ruang tamu penuh orang, dermawan, wanita pirang, yang kini ku ketahui namanya Tasya, dua sepupu jauh, dan seorang pria berjas yang memegang tablet. Di tengah mereka, Alia duduk di kursi rodanya, wajahnya pucat, matanya menghindar dariku. Nah, ini dia penyembuh ajaib yang katanya bisa bikin Alia jalan lagi, seru Tasya sambil tertawa sinis. Kita rekam yuk! Biar viral, CEO kaya percaya dukun kampung. Aku diam. Aku tidak membela diri. Kakekku pernah bilang, orang yang butuh membela diri biasanya tak yakin pada jalannya sendiri. Aku yakin. Jadi aku diam, cukup. Bentak Alia tiba-tiba, suaranya tajam seperti dulu, saat ia masih memimpin rapat direksi. Dia tamuku. Dan selama aku masih punya hak di rumah ini, kalian tidak akan menghinanya. Darmawan mendengus. Kami hanya khawatir, Alia. Kau jadi bahan tertawaan di kalangan elit. Bahkan di grup WhatsApp pengusaha, orang membicarakanmu. Katanya kau kehilangan akal sehat sejak suamimu mati. Alia mengepalkan tangan, dan untuk pertama kalinya, aku melihat jemarinya mengejang dengan kekuatan nyata. Tapi sebelum ia sempat menjawab, pria berjas itu berbicara. Bu Alia, saya Dr. Reynard dari Singapura. Kami menawarkan terapi regeneratif saraf terbaru dengan sel punca. Biayanya memang tinggi, tapi tingkat keberhasilannya 78%. Jauh lebih ilmiah daripada ini. Matanya menyapuku dengan dingin. Aku tidak tersinggung. Aku malah bersyukur. Karena itu berarti Alia punya pilihan. Dan pilihan adalah awal dari kebebasan. Terima kasih, dokter, kata Alia pelan. Tapi saya ingin menyelesaikan 1 minggu ini dulu. 1 minggu? Tasya tertawa. Sudah 4 hari dan hasilnya. Dia cuma duduk-duduk, pegang-pegang kaki, lalu bicara omong kosong soal hati dan cahaya. Mau sembuh kok percaya sama tukang urut kampung. Akterawi. Kalimat itu menusuk, bukan karena kasarnya, tapi karena betapa mudahnya orang menghakimi sesuatu yang tak mereka pahami. Aku menatap Alia. Ibu Alia, jika ibu merasa ini salah, saya pergi sekarang juga. Tak perasa sakit hati. Ia menatapku lama. Lalu dah pelan ia menggeleng. Tidak, lanjutkan. Tapi aku melihat keraguannya. Seperti awan gelap yang mulai menutupi cahaya yang baru saja menyala. Sesi hari itu berlangsung dalam ketegangan. Aku memijat seperti biasanya, tapi Alia diam 1000 bahasa. Matanya kosong. Napasnya pendek. Tubuhnya kaku, bukan karena lumpuh, tapi karena ketakutan. Takut dihakimi, takut salah, takut kecewa. Usai sesi, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di halaman belakang, di bawah pohon jambu yang rindang, dan berdoa. Bukan doa panjang, hanya bisikan. Ya Allah, jika ini jalan yang benar, kuatkan hatinya. Jika bukan, tunjukkan padaku cara mundur tanpa melukainya. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki. Pak Joko datang, membawa segelas air putih. Mereka menyewa detektif, bisiknya. Sudah 2 hari mengikuti jejakmu. Memeriksa latar belakangmu. Katanya, kalau kau ternyata penipu, mereka akan laporkan ke polisi. Aku tersenyum getir. Aku tak punya rekening bank, Pak. Tak punya KTP palsu. Hidupku terbuka seperti sawah di musim panen, tapi mereka tak peduli. Bagi mereka, kau ancaman. Bukan untuk kesehatan Alia, tapi untuk kendali mereka atasnya. Aku mengangguk. Sekarang aku mengerti. Ini bukan soal aku atau Alia, ini soal kekuasaan. Mereka ingin Alia tetap lemah, karena orang yang lemah mudah dikendalikan. Malam itu, aku hampir memutuskan untuk tidak kembali. Tapi ketika aku membuka ponsel, ada pesan dari nomor tak dikenal. Jangan berhenti. Aku butuh suaramu. Aku tahu itu Alia, ia tak berani menelepon. Tapi ia berani mengirim pesan itu, dan itu lebih berani daripada yang kukira. Esok paginya, aku kembali. Tapi kali ini, aku membawa sesuatu yang berbeda. Keberanian Alia sendiri. Saat aku tiba, rumah sepi lagi, keluarganya pergi rapat. Alia menungguku di teras, matanya bengkak. Mereka bilang, kalau aku terus begini, sahamku di perusahaan akan dicabut. Mereka bilang, aku sudah tidak waras. Lalu apa yang ibu percaya? Tanyaku, ia diam sejenak. Lalu suaranya bergetar, aku percaya pada gerikan jariku. Aku percaya pada napas yang mulai lega. Aku percaya pada kata-katamu. Aku tersenyum. Kalau begitu, biarkan suara mereka jadi angin. Angin bisa berisik, Bu. Tapi tak pernah bisa menghentikan matahari terbit. Kami mulai sesi. Kali ini, Alia menangis sepanjang waktu. Bukan karena sedih, tapi karena lelah menahan beban sendirian.
Dan di tengah tangisnya, aku melihat sesuatu yang menakjubkan. Lututnya bergerak, hanya sedikit. Tapi itu cukup untuk membuatku tekur, ia tidak menyerah. Namun ketika aku pulang sore itu, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti di gerbang. Seorang pria berpakaian preman berdiri di dekat halte, memotretku dengan ponsel. Ia tersenyum licik lalu pergi, aku tahu. Badai belum usai, ini baru awal. Tapi aku juga tahu satu hal. Ketika hati seseorang mulai percaya, tak ada ejekan di dunia yang bisa memadamkannya. Dan Alia mulai percaya. Hari Skelkaina datang dengan langit yang cerah, terlalu cerah untuk Jakarta. Tapi di dalam rumah Alia, suasana masih suram. Aku bisa merasakannya sejak pertama kali kakiku menginjak lantai marmer dingin itu. Ketegangan menggantung di udara, seperti kabut yang tak kunjung pecah. Keluarganya belum kembali, tapi bayangan mereka masih menghantui setiap sudut ruangan. Alia menungguku di taman belakang, duduk di kursi rodanya dengan selimut tipis di pangkuan. Ia terlihat lelah, bukan lelah fisik tapi lelah batin. Matanya sembab, rambutnya sedikit acak-acakan dan wajahnya pucat. Tapi ketika ia melihatku, ada sesuatu yang berubah. Senyum kecil mengembang di bibirnya, rapuh tapi nyata. "Kau datang," katanya, suaranya lebih tenang dari kemarin. "Saya janji." "Bu," jawabku sambil meletakkan tas kainku di bangku kayu. 1 minggu. Dan ini hari kelima. Ia mengangguk, lalu menatap tangannya sendiri. Tangan yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Aku mencoba menggerakkannya tadi pagi. Sendiri. Dan jari-jariku benar-benar menurut. Aku duduk di hadapannya, lalu perlahan menggenggam tangannya. Tubuh ibu tidak lupa, Bu. Ia hanya menunggu izin untuk kembali bekerja. Kami memulai sesi seperti biasa. Napas dalam, visualisasi, lalu pijatan ringan. Tapi kali ini aku menambahkan sesuatu yang baru, latihan gerak aktif. Bukan memaksa, tapi mengajak. Bayangkan ibu sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Kataku sambil meletakkan bola karet kecil di telapak tangannya. Sekarang perlahan remas. Ia menutup mata, berkonsentrasi. Keringat kecil muncul di pelipisnya. Dan perlahan, sangat perlahan, jari-jarinya menutup, menggenggam bola itu. "Ya, Bu." "Iya," bisiku, suaraku bergetar. Ia membuka mata terkejut. Aku merasakannya. Aku benar-benar merasakan tekanannya. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini disertai tawa kecil. Tawa pertama yang kudengar darinya. Tawa yang ringan, seperti daun yang jatuh di permukaan air. Kami lanjutkan ke kaki. Aku memandunya mengangkat tumit, menekuk lutut, menggerakkan pergelangan. Gerakannya masih kaku, tapi ada respons. Ototnya menegang, sarafnya bereaksi. Setiap gerakan kecil adalah kemenangan. "Kau tahu," katanya tiba-tiba. "Dulu aku selalu bilang pada karyawan, jangan percaya pada keajaiban, percaya pada data. Tapi sekarang, aku mulai percaya bahwa ada hal-hal yang tak bisa diukur dengan angka." "Kepercayaan juga punya datanya sendiri, Bu," jawabku sambil memijat betisnya dengan minyak hangat. "Namanya harapan." Sesi hari itu berlangsung lebih lama dari biasanya, hampir 2 jam. Alia tak ingin berhenti. Ia seperti anak kecil yang baru menemukan mainan baru. Setiap gerakan kecil membuatnya penasaran, ingin mencoba lagi, ingin merasakan lagi, dan di tengah latihan itu, terjadi sesuatu yang membuatku hampir menahan napas. Lututnya, yang selama ini kaku seperti kayu, tiba-tiba menegang. Bukan sekadar bergetar, tapi benar-benar menopang. Saat aku meletakkan telapak tanganku di bawah betisnya dan memintanya mendorong sedikit, ia melakukannya. Tubuhnya naik beberapa sentimeter dari kursi roda. Astaga. Desisnya, matanya membelalak. Aku bisa menahan beratku." Aku tersenyum, tapi dalam hati aku berdoa. "Terima kasih. Ya Allah, biarkan ini jadi awal bukan akhir. Sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama." Sore itu, saat aku sedang membereskan peralatan, suara mesin mobil mewah mengaum di halaman depan. Pintu terbuka dengan kasar. Darmawan masuk, diikuti Tasya dan Dr. Reynard. "Jadi ini yang kau lakukan seharian?" Hardik Darmawan, matanya menyipit ke arah Alia yang masih duduk dengan wajah berseri. "Bermain-main seperti anak kecil?" "Kakak, aku bisa menggerakkan jari dan lututku," seru Alia, suaranya penuh semangat. Tasya tertawa dingin. "Wah, hebat sekali. Jadi sekarang kita percaya pada kekuatan pikiran ala tukang urut? Besok-besok kita panggil dukun buat usir setan juga ya?" Dr. Reynard menghela napas. "Bu Alia, saya menghargai semangat Anda.
Tapi progres seperti ini bisa terjadi secara alami, neuroplastisitas. Bukan karena metode ini. Matanya menatapku penuh keraguan. Aku tidak membantah. Aku tahu ilmu mereka dan keyakinanku berbicara bahasa yang berbeda. Tapi keduanya bisa benar. Hanya saja mereka tak mau mendengar. Yang mengejutkanku adalah Alia. Ia menatap kakaknya. Lalu berkata dengan suara tegas. Suara yang dulu membuat direksi gemetar. Kalau kalian datang untuk mendukungku, silakan duduk. Tapi kalau datang untuk meremehkan orang yang membantuku bangkit, pergilah. Darmawan terdiam. Tasya terkejut. Bahkan Dr. Reynard terlihat tak nyaman. Aku segera berpamitan. Aku tak ingin menjadi alasan pertengkaran keluarga. Tapi sebelum aku pergi, Alia berkata, pelan, cukup agar hanya aku yang mendengar. Terima kasih Raka. Kau tak hanya menggerakkan tubuhku, tapi juga suaraku. Di perjalanan pulang, aku berhenti di taman kota. Aku duduk di bangku, mengeluarkan buku catatanku, dan menulis hari kelima. Jari menggenggam, lutut menegang. Tapi yang paling ajaib, Alia berani bicara. Ia tak lagi diam di tengah badai. Ia mulai jadi berat badai itu sendiri, tenang, kuat, utuh. Aku tahu besok akan lebih sulit, dan mereka pasti akan menekan lebih keras. Tapi aku juga tahu, sekali seseorang merasakan kekuatan dalam dirinya sendiri, ia tak akan pernah rela kembali menjadi boneka. Dan Alia sudah bukan boneka lagi. Hari ke-6 dimulai dengan hujan, deras tanpa peringatan. Aku terbangun di kamar sewa kecilku di pinggiran Jakarta, suara petir mengguncang jendela kayu yang rapuh. Di desa hujan seperti ini adalah berkah. Tapi di kota, hujan justru membuat segalanya terasa lebih sempit, lebih gelap. Aku hampir memutuskan untuk tidak pergi. Jalanan pasti banjir. Angkot tak beroperasi lancar. Tapi lalu aku teringat pada tatapan Alia kemarin, tatapan yang akhirnya menemukan kembali keberaniannya. Aku tak bisa mengecewakannya. Bukan karena uang, bukan karena janji, tapi karena aku tahu, hari-hari seperti ini justru saat seseorang paling butuh kehadiran. Aku berangkat dengan jas hujan tipis, tas kainku dilindungi plastik kresek. Perjalanan memakan waktu 2 jam. 2 jam berdiri di antara genangan, dihujani cibiran sopir angkot yang kesal, dan diterpa angin yang seolah ingin mendorongku pulang. Tapi aku tetap datang. Yang kudapati di rumah Alia bukanlah Alia, melainkan badai. Ruang tamu penuh orang, lebih banyak dari sebelumnya. Selain Darmawan dan Tasya, ada 2 pria berjas rapi yang kukira pengacara, seorang notaris, dan yang paling mengejutkanku, Ibu Alia, Nyonya Wijaya, yang selama ini kudengar sedang berlibur di Eropa. Semua mata menatapku saat aku masuk. Basah kuyup, rambut menempel di dahi. Tasya menyeringai. Wah, masih nekat datang? Padahal kita sudah putuskan hari ini. Putuskan apa? Tanyaku, suaraku tenang meski jantung berdebar. Darmawan melangkah maju, wajahnya keras seperti batu. Kami sudah sepakat. Alia tidak lagi mampu mengelola dirinya sendiri, apalagi perusahaan. Amline Harwania diangkat cadai wali sementara. Dan kau... Ia menunjukku dengan jari gemetar. Dilarang keras menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Kalau nekat, kami laporkan sebagai penipuan dan gangguan psikologis. Aku menelan ludah. Tapi sebelum aku sempat bicara, suara Alia terdengar dari atas. Siapa yang memberi kalian hak untuk memutuskan itu? Ia muncul di tangga, berpegangan pada pegangan tangan, kursi rodanya ditinggalkan di lantai atas. Tubuhnya gemetar, tapi ia berdiri, dengan kedua kakinya menyentuh lantai, meski belum mampu melangkah, semua terdiam. Alia, kau tidak boleh... Ibunya berdiri, wajahnya pucat. Aku belum mati. Bu, potong Alia, suaranya tajam tapi jelas. Dan selama aku masih bisa berpikir, aku yang menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh masuk ke hidupku. Darmawan mendekat, suaranya rendah, mengancam. Kau pikir kau masih layak memimpin? Kau percaya pada tukang urut kampung, bukan dokter. Kau malah jadi bahan tertawaan. Lebih baik jadi bahan tertawaan karena berharap, balas Alia, daripada jadi pengecut yang takut melihat saudaranya sembuh. Lalu, ia menatapku. Raka, tolong naikkan kursi rodaku. Aku lelah berdiri, tapi aku tidak akan duduk di bawah sementara kalian berdiri di atasku. Aku segera naik, mengambil kursi rodanya, lalu membantunya duduk, perlahan, penuh hormat. Ia menggenggam tanganku sejenak. Terima kasih sudah datang. Di ruang tamu, ketegangan memuncak. Tapi tiba-tiba Alia berkata,
Ada satu hal yang ingin kutanyakan sebelum kalian mengambil alih hidupku. Ia menatap ibunya. Dokumen medisku dari RS Medistra yang menyatakan ada kemungkinan pemulihan saraf melalui terapi kombinasi. Kenapa kalian sembunyikan? Ruangan itu membeku. Nyonya Wijaya memalingkan muka. Darmawan menatap lantai. Jadi benar, desis Alia, suaranya bergetar. Kalian tahu aku bisa sembuh. Tapi kalian pilih diam karena kalian butuh aku tetap lemah agar sahamku mudah kalian kelola. Agar diperwian tetap di bawah kendali kalian. Tasya mencoba membela. Kami hanya ingin yang terbaik, jangan bohong. Bentak Alia. Aku tahu segalanya. Pak Joko menemukan salinannya di arsip lama. Dokter bilang, dengan kombinasi fisioterapi, stimulasi saraf, dan, ya, pendekatan holistik seperti yang Raka lakukan, aku punya peluang 60% untuk pulih. Air mata mengalir di pipinya, tapi matanya menyala. Kalian bukan melindungiku. Kalian mengurungku. Aku terkejut. Aku tak tahu soal dokumen itu. Tapi sekarang semuanya masuk akal. Mengapa mereka begitu keras menentangku? Mengapa mereka takut pada setiap gerakan kecil yang Alia lakukan? Ini bukan soal kesehatan. Ini soal kuasa. Darmawan akhirnya angkat suara. Suaranya bergetar marah. Baik, kalau kau ingin hancur bersama penipu ini, silakan. Tapi jangan salahkan kami kalau perusahaan runtuh dan kau jadi gelandangan. Mereka pergi. Satu persatu. Pintu ditutup dengan keras. Mobil-mobil mewah melaju pergi meninggalkan lumpur di halaman. Hanya tersisa Alia, Pak Joko, dan aku. Alia menatapku. Matanya lelah tapi lega. Maafkan aku. Kau terlibat dalam drama keluargaku yang kotor. Saya tidak melihatnya sebagai drama, Bu. Jawabku. Saya melihatnya sebagai kebenaran yang akhirnya berani bersuara. Ia tersenyum getir. Aku hampir menyerah kemarin. Mereka bilang, kalau aku terus begini, aku akan kehilangan segalanya. Tapi lalu aku ingat, Om ya, yang menyembuhkan bukan saya tapi semangat ibu sendiri. Jadi aku bertanya pada diriku, apa yang lebih berharga, uang atau kemampuan berdiri sendiri? Aku tak menjawab, karena jawabannya sudah terlihat di matanya. Sesi hari itu tak berlangsung lama. Alia terlalu lelah secara emosional. Tapi sebelum aku pergi berkedai besok, aku ingin mencoba berdiri tanpa pegangan. Aku mengangguk. Saya akan di sini. Di perjalanan pulang, hujan mulai reda. Langit Jakarta yang biasanya kelabu, kini memerah oleh senja yang menembus awan. Aku berhenti di warung pinggir jalan, memesan kopi panas, lalu membuka buku catatanku. Hari ke-6. Badai datang, bukan dari langit, tapi dari darah dagingnya sendiri. Tapi Alia tidak tumbang. Ia justru bangkit, bukan hanya dengan kakinya, tapi dengan kebenarannya. Dan di balik luka pengkhianatan, ia menemukan kekuatan yang tak pernah ia duga. Keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Aku tahu, besok akan menjadi hari yang menentukan. Bukan karena aku akan menyembuhkannya, tapi karena Alia akhirnya siap disembuhkan. Dan ketika seseorang siap, maka keajaiban bukan lagi kebetulan. Ia menjadi takdir. Hari ke-7 tiba, hari terakhir dari janjiku seminggu lalu. Tapi rasanya seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku datang lebih pagi dari biasanya. Langit Jakarta masih kelabu, tapi udara terasa lebih ringan, seolah kota ini ikut lega setelah badai kemarin. Di gerbang rumah Alia, tak ada satpam yang curiga, tak ada tetangga yang berbisik. Hanya Pak Joko yang menungguku dengan senyum lelah, tapi tulus. Malam itu, Bu Alia tidak tidur, katanya sambil membukakan pintu. Ia duduk di teras, menatap bintang, dan berkata, aku ingin berdiri besok. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku mengangguk. Itu lebih dari cukup. Alia menungguku di taman belakang, tempat pertama kali ia menangis di hadapanku. Kali ini ia tidak duduk di kursi roda. Ia berdiri, berpegangan pada tiang kayu yang sengaja dipasang semalam. Tubuhnya gemetar, keringat membasahi keningnya, tapi matanya bersinar dengan tekad yang tak bisa dibeli dengan uang. Kau datang, katanya, suaranya serak tapi kuat. Saya janji, Bu, jawabku, meletakkan tas kainku di bangku. Hari ini hari terakhir sesi minggu pertama, tapi bukan akhir. Ia tersenyum. Aku tahu, kami tidak langsung memulai latihan. Aku duduk di tanah. Karena disinilah aku paling nyaman, dan mengajaknya bernapas. Tarik, tahan, buang, perlahan, dalam,
seperti ombak yang datang dan pergi tanpa terburu-buru. Bayangkan setiap napas membawa kekuatan ke kakimu, kataku. Bukan kekuatan otot, tapi kepercayaan. Percaya bahwa kau layak berdiri. Percaya bahwa kau layak sembuh. Ia menutup mata. Dadanya naik turun, stabil, tenang, lalu, perlahan, ia melepaskan satu tangannya dari tiang. Tubuhnya goyah. Aku bersiap menangkapnya, tapi ia mengangkat tangan. Jangan, biarkan aku jatuh dulu. Kalau aku takut jatuh, aku tak akan pernah berdiri. Aku menahan napas. Dan ajaibnya, ia tidak jatuh. Ia berdiri dengan satu tangan tergantung di samping tubuh, tubuhnya sedikit condong, tapi tegak. Kakinya menopang, lututnya menegang, dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia berdiri tanpa bantuan penuh, meski hanya 5 detik. Ya, Bu? Ya, bisiku. Suaraku bergetar. Ia tertawa, tawa yang lepas, jujur, penuh kehidupan. Aku merasakannya, Raka. Aku benar-benar merasakan tanah di bawah kakiku. Kami mengulang latihan itu berkali-kali. Setiap kali ia bertahan lebih lama. 10 detik, 20 detik. Sampai akhirnya ia bisa berdiri selama 1 menit penuh, tanpa pegangan, tanpa rasa takut. Lalu kami mencoba langkah pertama. Aku berdiri di depannya, kedua tangan terbuka. Pegang tanganku kalau perlu, tapi jangan andalkan aku. Andalkan kakimu sendiri, ia mengangguk. Matanya fokus. Napasnya dalam dan perlahan, sangat perlahan kakinya terangkat. Hanya beberapa sentimeter, tapi itu cukup. Itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Air mata mengalir di pipinya. Tapi ia tak mengusapnya. Ia biarkan mengalir, sebagai bukti bahwa luka boleh menangis, asal jiwa tetap berjalan. Sesi hari itu berlangsung hampir 3 jam. Kami tidak hanya berlatih fisik, tapi juga berbicara tentang masa depan, tentang mimpi yang sempat dikuburnya, tentang keinginannya membuka pusat rehabilitasi yang menggabungkan ilmu medis dan pendekatan tradisional. Kau tahu, katanya sambil duduk di rerumputan, dulu aku pikir kesuksesan itu diukur dari berapa banyak orang yang takut padamu. Sekarang aku tahu, kesuksesan itu ketika kau bisa membuat seseorang merasa aman di dekatmu. Aku tersenyum. Itu lebih bijak daripada semua buku manajemen yang pernah ku tahu. Sore itu, sebelum aku pulang, Alia menyerahkan amplop coklat tebal. Ini bayaranku untuk seminggu ini. Aku menerimanya, lalu membukanya. Di dalamnya, bukan uang, tapi cek dengan angka yang membuatku terkesiap. Bu Alia, ini terlalu banyak. Saya hanya minta ongkos pulang pergi. Ini bukan bayaran, katanya lembut. Ini permulaan. Aku ingin kau bantu aku membangun klinik rehabilitasi di desamu. Tempat di mana orang seperti kita, yang tak kaya, punya akses ke rumah sakit mewah, bisa sembuh dengan cara yang utuh, tubuh, pikiran, dan jiwa. Aku menatapnya, terharu. Ibu yakin? Ibu yakin, jawabnya. Karena kau tidak menjual keajaiban, Raka. Kau mengajarkanku cara menemukannya dalam diriku sendiri. Aku menutup amplop itu, lalu mengembalikannya. Kalau begitu, saya bantu sebagai mitra, bukan karyawan. Saya urus bagian terapi tradisional, ibu urus manajemen dan medis. Tapi satu syarat, klinik itu harus gratis untuk warga desa. Ia menatapku lama. Lalu, dengan mata berkaca-kaca, ia mengangguk. Disepakati. Di perjalanan pulang, aku tidak naik angkot. Aku berjalan kaki sejauh mungkin, menikmati langit Jakarta yang mulai memerah. Aku mengeluarkan buku catatanku dan menulis. Hari ke-7, bukan akhir, tapi pintu gerbang. Alia berdiri. Bukan karena tanganku, tapi karena hatinya akhirnya berhenti memenjarakan dirinya sendiri. Dan di balik kemewahan yang dulu ia percaya, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kemanusiaan. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang lebih besar daripada penyembuhan satu orang. Aku melihat harapan yang bisa menyebar, dari desa ke kota, dari satu jiwa ke ribuan jiwa, dan itu jauh lebih ajaib daripada sekadar berjalan lagi.
Aku tidak menyangka pagi itu akan menjadi pagi yang mengubah segalanya. Biasanya, aku datang menjelang siang, setelah Alia selesai sarapan, setelah rumah sepi dari suara telepon bisnis, setelah dunia luar berhenti menuntutnya. Tapi hari ini, aku datang lebih awal. Sangat awal. Langit masih kelabu, burung-burung kota mulai berkicau, dan Jakarta belum sepenuhnya terbangun dari tidurnya yang gelisah. Aku datang karena mimpi. Semalam, aku bermimpi melihat Alia berdiri di tengah sawah, kakinya menapak tanah, rambutnya tertiup angin, wajahnya menatap matahari terbit. Di mimpiku, ia berkata, "Terima kasih karena tidak menyerah padaku." Aku terbangun dengan dada berdebar, seperti ada sesuatu yang akan terjadi hari ini. Dan ternyata, firasatku benar. Begitu tiba di rumah Alia, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti di gerbang. Pintu depan terbuka. Di teras, Alia berdiri, sendirian. Tidak ada kursi roda. Tidak ada tiang pegangan. Tidak ada siapa-siapa. Ia hanya berdiri, tegak. Dua kakinya menapak lantai marmer. Tangannya tergantung di samping tubuh. Matanya menatap langit pagi dengan ekspresi yang tak bisa kugambarkan. Campuran antara takjub, syukur dan kebebasan mutlak. Aku tidak berani bergerak. Takut ini jika ini ilusi. Takut jika suara langkahku akan membuyarkan keajaiban itu. Tapi ia mendengarku. Ia menoleh, dan ketika matanya bertemu denganku, senyumnya mekar, perlahan, hangat, penuh cahaya. "Raka," panggilnya. Suaranya jernih seperti air pegunungan. Aku bisa berdiri. Aku berjalan pelan, hati berdebar seperti anak kecil yang pertama kali melihat laut. "Sudah berapa lama, Bu?" "Sejak subuh," jawabnya. Aku terbangun merasa ringan. Aku coba duduk di tepi tempat tidur. Lalu berdiri. Dan aku tidak jatuh. Aku tidak memeluknya. Aku tidak bersorak. Aku hanya tersenyum, senyum yang datang dari tempat paling dalam jiwaku. "Sudah waktunya, Bu," kataku pelan. Ia mengangguk, air mata mengalir tanpa suara. Aku merasa seperti lahir kembali. Kami tidak melakukan sesi terapi hari itu. Tidak perlu, tubuhnya sudah berbicara. Jiwa pun sudah menjawab. Tapi tak lama kemudian, suara mobil mengaum di halaman. 1, 2, 3 mobil mewah berhenti berurutan. Pintu terbuka. Darmawan turun diikuti Tasya, Ibu Alia, dan beberapa kerabat yang bahkan belum pernah kulihat. Sebelumnya, mereka datang dengan wajah murka. Mungkin setelah mendengar kabar bahwa Alia menolak rapat, darurat dan membatalkan semua kuasa yang mereka pegang. Tapi begitu mereka melihat Alia berdiri di teras tanpa kursi roda, tanpa bantuan, semua kata-kata mereka mati di mulut. Darmawan membeku di tangga. Tasya menutup mulutnya dengan tangan. Ibu Alia jatuh berlutut, menangis. Dan di tengah keheningan yang mengguncang itu, Alia melangkah. 1 langkah, lalu 2, lalu 3. Ia berjalan, perlahan, goyah, tapi pasti, menuju tangga teras. Setiap langkahnya adalah gema dari harapan yang tak pernah padam. Setiap gerakannya adalah tamparan bagi mereka yang meremehkan kekuatan keyakinan. Saat ia tiba di depan Darmawan, ia berhenti. Matanya menatap kakaknya, bukan dengan amarah, tapi dengan belas kasih. "Kau salah, Kak," katanya pelan. "Aku tidak gila. Aku hanya butuh seseorang yang percaya bahwa aku masih utuh, meski tubuhku sempat patah." Darmawan tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk lalu perlahan berlutut. Bukan karena takut, tapi karena malu. Malu telah meragukan adiknya. Malu telah mengkhianati darah dagingnya sendiri. "Maafkan aku, Alia," bisiknya, suaranya pecah. Aku pikir aku melindungimu, tapi ternyata aku hanya melindungi kepentinganku sendiri." Salah satu sepupu, yang dulu paling keras menertawakanku, mendekat, lalu sujud di hadapan Alia. "Maafkan kami, Bu. Kami buta. Kami pikir keajaiban hanya ada di rumah sakit dan rekening bank. Ternyata, keajaiban ada di hati orang-orang seperti dia." Matanya menatapku, penuh penyesalan. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya berdiri di samping Alia, bukan di depan, bukan di belakang. Di samping, sebagai teman, sebagai kesaksi. Lalu Alia menoleh padaku. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini disertai senyum yang paling tulus yang pernah kulihat. "Kau bukan tukang urut biasa, Raka," katanya. Suaranya bergetar. "Kau penyembuh yang Tuhan kirim di saat aku kehilangan harapan." Aku menggeleng pelan. "Saya cuma membantu menanam keyakinan, Bu."
Yang menumbuhkan keajaiban itu, Tuhan. Ia tertawa kecil, tawa yang ringan, seperti daun yang jatuh di permukaan sungai. Lalu ia menggenggam tanganku sejenak. Terima kasih karena tidak pergi, meski dunia menertawakanmu. Di balik kami, matahari mulai naik, menyinari wajah-wajah yang dulu penuh hinaan. Kini penuh air mata penyesalan. Rumah mewah itu, yang dulu terasa seperti penjara emas, kini berubah menjadi tempat kelahiran kembali, bukan hanya bagi Alia, tapi bagi semua yang ada di dalamnya. Dan aku tahu, hari ini akan dikenang. Bukan karena Alia bisa berjalan, tapi karena manusia akhirnya belajar. Keajaiban bukan milik uang atau gelar, ia milik mereka yang berani percaya, meski sendirian. Dan di tengah semua itu, aku, seorang tukang urut desa, hanya bisa berdiri diam, bersyukur, dan berdoa. Ya Allah, jadikan ini awal, bukan akhir. Jadikan ini cahaya yang menyebar, bukan bara yang padam, karena keajaiban sejati bukanlah berdiri setelah lumpuh, tapi memaafkan setelah disakiti dan berbagi setelah diselamatkan. 2 minggu setelah hari itu, Jakarta berubah. Bukan kota yang berubah. Gedung-gedung tetap menjulang, kemacetan tetap menggila, dan asap knalpot tetap menusuk paru-paru. Tapi cara orang memandang satu sama lain mulai berubah. Setidaknya, itu yang kurasakan. Semuanya bermula dari sebuah unggahan di media sosial. Bukan oleh Alia. Ia terlalu rendah hati untuk itu. Tapi oleh seorang asisten rumah tangga yang diam-diam merekam momen Alia berjalan di teras pagi itu. Video pendek itu menyebar seperti api di musim kemarau. CEO muda lumpuh 8 bulan, kini berjalan lagi berkat tukang urut desa. Awalnya, berita itu dipenuhi komentar sinis. Pasti rekayasa. Dukun baru cari sensasi. Kalau benar, kenapa nggak ke rumah sakit aja? Tapi lalu Alia tampil di sebuah wawancara singkat, bukan di stasiun televisi besar, tapi di kanal YouTube independen yang fokus pada isu kesehatan mental dan akses terapi alternatif. Epidemi D. Ia tidak menyebut keajaiban atau kesaktian. Hanya praktin dengan tenang. Saya tidak sembuh karena minyak atau pijatan. Saya sembuh karena seseorang mau duduk, mendengar, dan berkata, "Kamu masih utuh." Terkadang, yang paling kita butuhkan bukan obat, tapi kehadiran. Kalimat itu menggema. Di kampus-kampus, di grup ibu-ibu, di forum kesehatan, bahkan di ruang tunggu rumah sakit. Orang mulai bicara tentang empati sebagai bagian dari penyembuhan. Dan tiba-tiba, aku, Raka, tukang urut desa dari Sukamaju, menjadi simbol. Bukan simbol dukun ajaib, tapi simbol kemanusiaan dalam kesederhanaan. Surat datang. Banyak sekali. Dari ibu yang anaknya lumpuh akibat polio, dari veteran perang yang trauma, dari perawat yang lelah melihat pasien diperlakukan seperti nomor. Mereka tidak meminta aku datang menyembuhkan. Mereka hanya menulis, "Terima kasih telah mengingatkan kami bahwa merawat itu bukan soal teknik, tapi soal hati." Alia, sementara itu, sibuk mewujudkan mimpinya. Ia mengundang dokter saraf, fisioterapis, psikolog, bahkan ahli jamu tradisional, untuk merancang model rehabilitasi holistik. Namanya akan menjadi pusat pemulihan harapan Sukamaju, klinik pertama di Indonesia yang menggabungkan ilmu medis modern dan pendekatan tradisional berbasis kearifan lokal. Kau yang akan memimpin bagian terapi sentuh dan pendampingan emosional, katanya suatu sore, saat kami duduk di taman belakang, tempat pertama kali ia menangis di hadapanku. Tapi saya tidak punya gelar, Bu. Kau punya sesuatu yang lebih berharga, pengalaman menyembuhkan dengan kehadiran, jawabnya. Dan itu tidak diajarkan di kampus manapun. Tapi tidak semua berjalan mulus. Beberapa hari lalu, seorang investor besar menghubungiku lewat telepon. Ia menawarkan kerjasama. Kami akan buat franchise terapi Raka di seluruh Indonesia. Kau jadi brand ambassador. Bayarannya? Cukup untuk beli puluhan rumah di desamu. Aku diam lama. Lalu berkata, "Terima kasih, Pak, tapi ini bukan bisnis." Ini panggilan, ia tertawa. "Kau tolol, Nak. Di zaman ini, segalanya bisa dijual, bahkan kebaikan." "Mungkin," jawabku. "Tapi kalau kebaikan dijual, ia berhenti jadi kebaikan. Ani jadiin komoditas." Aku menutup telepon, lalu pergi ke masjid kecil di dekat kamar sewaku. Aku berdoa, meminta kekuatan untuk tetap sederhana, meski dunia mulai memujaku. Keesokan harinya,
aku kembali ke Desa Sukamaju untuk pertama kalinya sejak datang ke Jakarta. Desaku tak berubah. Sawah masih hijau, ayam masih berkokok, dan ibuku masih duduk di beranda dengan secangkir kopi tubruk. "Kau terkenal sekarang, Nak," katanya sambil tersenyum. "Tapi jangan lupa, orang besar bukan yang dikenal banyak orang." Tapi Mikyang tetap kecil di mata Tuhan. Aku memeluknya erat. "Aku takut, Bu, takut jadi sombong. Takut lupa daratan." "Selama kau masih mau duduk di tanah, kau tak akan jatuh dari langit," jawabnya. Malam itu, Alia datang ke desa. Pertama kalinya ia meninggalkan Jakarta sejak kecelakaan. Ia datang bukan dengan mobil mewah, tapi naik bus antar kota, membawa tas ransel sederhana dan senyum yang tulus. Warga desa menyambutnya dengan ragu. Tapi begitu ia duduk di tanah, makan nasi bungkus dari warung Mbah Surti, dan tertawa bersama anak-anak yang bermain di sawah, mereka menerimanya sebagai keluarga. "Di sini, aku merasa manusia lagi," katanya padaku di bawah pohon rindang. "Di Jakarta, aku CEO. Di sini aku hanya Alia, perempuan yang pernah jatuh lalu belajar bangkit." Aku tersenyum. "Dan di sini aku hanya Raka, bukan penyembuh ajaib. Tapi anak desa yang percaya bahwa setiap luka punya jalan pulang." Kami diam sejenak, menatap langit malam yang penuh bintang, langit yang sama yang kusembah setiap malam sebelum tidur, dan yang kini menyaksikan keajaiban yang tak pernah kubayangkan. Keajaiban itu bukan hanya Alia bisa berjalan, tapi dua dunia yang berbeda, desa dan kota, sederhana dan mewah, lumpuh dan utuh, akhirnya saling memahami. Dan dari pemahaman itu, lahir sesuatu yang lebih besar dari kita berdua, harapan yang bisa dibagikan. 1 tahun telah berlalu sejak pagi pertama aku menginjakkan kaki di rumah mewah itu, dengan tas kain, minyak urut buatan sendiri, dan doa yang kubawa dari desa. Kini, aku kembali berdiri di tempat yang sama, tapi segalanya telah berubah. Bukan karena rumah itu direnovasi, meski taman belakangnya kini lebih rindang, dan terasnya dipasangi pegangan kayu alami, tapi karena jiwa yang tinggal di dalamnya sudah menemukan kedamaian. Alia berlari kecil menyambutku. Ya, berlari. Bukan cepat, tidak seperti atlet, tapi cukup untuk membuat angin mengibaskan rambut panjangnya dan senyumnya mekar seperti bunga yang akhirnya menemukan musim semi. "Kau datang tepat waktu," serunya, napasnya sedikit tersengal, tapi matanya bersinar. "Saya janji datang setiap pagi Jumat," jawabku sambil tersenyum. Dan saya tak pernah ingkar janji. Kami duduk di bawah pohon jambu yang dulu menjadi saksi bisu tangisnya, kini menjadi tempat kami merancang masa depan. Di atas meja kayu kecil, tergeletak laporan bulanan dari Pusat Pemulihan Harapan Sukamaju, klinik yang kini telah menangani lebih dari 300 pasien, mulai dari petani yang patah tulang, ibu rumah tangga dengan depresi pasca persalinan, hingga mantan narapidana yang ingin memulai hidup baru. Kemarin, seorang nenek dari Klaten bisa berjalan lagi setelah 6 bulan lumpuh, kata Alia, matanya berbinar. Ia bilang, "Terima kasih, Nak Raka. Kau tak hanya urut kakiku, tapi juga urut hatiku yang lama kering." Aku tertawa kecil. Saya hanya mengajarkannya cara bernapas lagi. Selebihnya, ia yang menyembuhkan dirinya sendiri. Itulah yang kini kupahami. Aku bukan penyembuh. Aku hanya penunjuk jalan. Seperti kakekku dulu bilang, tangan kita hanya alat. Yang menyembuhkan adalah niat baik yang mengalir lewat jari-jari itu. Hidupku kini berjalan di dua dunia. Pagi hingga sore, aku di desa, mengajar generasi muda teknik urut tradisional, bukan sebagai ilmu rahasia, tapi sebagai warisan budaya yang harus dijaga dengan integritas. Malam harinya aku kadang ke Jakarta, bukan untuk terapi pribadi Alia, ia sudah pulih sepenuhnya, tapi untuk rapat pengembangan kurikulum pelatihan terapis holistik yang akan diajarkan di pesantren dan balai desa seluruh Jawa Tengah Alia. Sementara itu, kembali memimpin perusahaannya, tapi dengan cara yang berbeda. Ia menghapus sistem bonus berbasis keuntungan semata, lalu menggantinya dengan program kesehatan jiwa karyawan. Setiap karyawan kini punya akses gratis ke konselor, yoga, dan bahkan sesi meditasi pagi. Kalau hati mereka sehat, katanya suatu hari, mereka tak perlu kabur dari pekerjaan. Mereka akan membangunnya bersama kita. Kami tak pernah bicara soal cinta, karena ini bukan kisah cinta. Ini kisah tentang dua jiwa yang saling menyelamatkan tanpa perlu memiliki satu sama lain. Aku tetap Raka dari Sukamaju. Ia tetap Alia Wijaya, CEO yang kini lebih dikenal sebagai Ibu Harapan,
oleh pasien-pasiennya. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam, kami berjalan menyusuri jalan setapak di belakang rumahnya. Jalan yang dulu hanya bisa ia lewati dalam mimpi. "Kau pernah menyesal datang ke sini?" Tanyanya tiba-tiba, aku menggeleng. Saya malah bersyukur. Karena disinilah saya belajar bahwa keajaiban bukan soal siapa yang menyembuhkan, tapi siapa yang mau percaya bahwa harapan itu nyata. Ia tersenyum, lalu menatap langit jingga. "Dulu aku pikir kekuatan itu diukur dari seberapa tinggi gedung yang kau miliki. Sekarang aku tahu, kekuatan sejati adalah saat kau rela duduk di tanah demi membuat orang lain berdiri." Kami diam, hanya suara jangkrik dan angin yang berbisik. Dan di keheningan itu, aku merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada keberhasilan, lebih hangat daripada pujian, lebih abadi daripada ketenaran, kedamaian. Kedamaian, karena tahu bahwa apa yang kami lakukan, sekecil apapun, telah menyentuh nyawa orang lain. Kedamaian, karena tahu bahwa luka bisa jadi jembatan, bukan tembok. Kedamaian karena tahu bahwa manusia pada dasarnya selalu ingin sembuh. Tinggal tunggu siapa yang mau duduk dan berkata, "Saya di sini, malam itu sebelum pulang. Aku menulis di buku catatanku, yang kini hampir penuh. 1 tahun. Alia berlari. Desa punya klinik. Keluarga yang dulu memusuhi, kini jadi donatur. Dan aku tetap tukang urut. Tapi sekarang aku tahu, tangan ini bukan milikku. Ia pinjaman untuk menyentuh luka, menyalakan harapan, dan mengingatkan dunia bahwa keajaiban selalu dimulai dari 1 langkah kecil. Dan 1 hati yang mau percaya. Aku menutup buku itu, lalu menatap langit malam Jakarta yang kini, entah kenapa, terasa lebih berbintang, karena keajaiban sejati bukanlah berdiri setelah lumpuh. Bukan. Pula menyembuhkan yang tak bisa disembuhkan. Keajaiban sejati adalah ketika 2 orang dari dunia yang berbeda berjalan berdampingan. Bukan untuk saling menyelamatkan, tapi untuk saling mengingatkan kita tidak sendiri. Dan di sanalah, di antara langkah-langkah kecil itu, Tuhan tersenyum.